Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Masih agak kecil, ya mungkin volumenya padahal udah pakai headset. Oke, mungkin dari Bang Nafiri. Silakan penjelasan dari Anda. Neosof udah ya? Ya, terima kasih. Selamat malam Udah, semuanya. Ya, saya mau mengutarakan sedikit kalau membela Tuhan, membela agama itu yang seperti dikatakan Bang Juma itu ya beda versi dengan kekristenan. Kata Bang Juma kan, menurut saya Bang Juma ini masih belum bisa membedakan antara membela, menolong dan patuh terhadap perintah gitu. Seperti Bang Juma bilang, Tuhan Yesus minta tolong bawakan keledai. Emang Tuhan Yesus nggak bisa pergi sendiri sehingga harus minta tolong mengambilkan keledai. Jadi saya pikir Bang Juma ini masih belum paham arti bahasa Indonesia membela, menolong, dan patuh kepada perintah. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya di ajaran Kristen itu tidak ada Tuhan menyuruh membela penciptanya atau menolong penciptanya. Karena apalah daya manusia sampai mampu menolong Tuhan kan. Yang Tuhan perintahkan adalah menolong, membela hak-hak janda, anak yatim, fakir miskin, orang-orang lemah. Tuhan sendiri waktu dia dipitnah, dipukul, ditampar, dia tidak membela diri. Dia menyerahkan semuanya berjalan sesuai yang sudah tertulis seperti itu. Silakan dilanjut lagi. Oke, ya. Soalnya harusnya pembukaan itu Anda keluarkan aja statement Anda, tapi tadi ada statement yang luar biasa ya. Bang Zuma tidak mengerti. Wow, apakah benar Bang Zuma tidak mengerti? Mari kita lihat. Oke, silakan dari Bang Zuma, ada yang mau disanggah? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ini mengiyakan yang saya paparkan, kenapa pilih tema ini? Nanti akan semakin melemahkan kedudukan agama Anda. Karena kalau Anda mendefinisikan menolong, membantu, membela, mentaati, dan seterusnya, Anda mengklarifikasi kata-kata tersebut, maka apapun itu akan merujuk kepada ketidakberdayaan Tuhan saudara. Apapun itu, dari aspek manapun dia butuh rahim untuk lahir. Oke? Dia butuh bidan untuk disunat. Lalu kemudian ajarannya dia butuh murid untuk disampaikan ajaran itu, untuk dibela ajaran itu. Bahkan dia sempat beli pedang, kan gitu. Jadi kita bahas bahwasanya apakah Tuhan itu kemudian membutuhkan makhluk? Itu dulu poinnya. Atau justru makhluk ini yang membutuhkan Tuhan? Kalau makhluk yang membutuhkan Tuhan, maka bela agama, bela Tuhan itu harus dimaknai secara komprehensif. Bukan dimaknai dengan bahasa anak kecil. Seakan-akan membela orang tua dari kekejaman tetangga atau kekejaman para penjahat. Bukan kayak begitu. Membela agama Allah itu akan kembalinya kepada siapa yang membela itu. Kembalinya kepada siapa yang melakukan pembelaan. Contoh, ketika ada perintah di dalam Al-Quranul Karim, perintahnya untuk hidup layaknya milah Abraham. Itu perintah. Ketika kemudian perintah itu ditegakkan, berarti kita membela perintah itu. Yang kita bela siapa? Perintah. Untuk apa perintah itu kita bela? Supaya orang yang melakukan pengajaran terhadap ajaran yang diperintahkan itu terselamatkan. Makanya nabi-nabi itu mengajarkan atiullah wa atiur rasul. Yesus juga begitu. Jika engkau ingin mendapatkan hidup, maka taatilah segala perintah Allah. Mentaati segala perintah Allah sama dengan membela semua konsep aturan Tuhan. Makanya yang tidak mengikuti aturan Tuhan, apa kata Allah? Dikutuk dia. Siapa yang tidak melakukan siapa yang tidak menepati perkataan Torah ini dengan perbuatan, terkutuklah dia.
Berarti ajaran Tuhannya harus dibela supaya manusia menjalankan itu. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menepati tempat terendah dalam kerajaan surga. Berarti ajaran Taurat itu harus dibela. Supaya apa? Apakah supaya Tuhan masuk ke surga? Tidak. Supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tertolong, dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang dimaksud. Nah sekarang analisanya gini. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW datang menerima Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fatuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Beliau datang kepada Bani Ismail, Bani Quraisy, disampaikan perintah itu kemudian, lalu kemudian Rasulullah dibela sama orang-orang yang menjadi pengikutnya. Ini yang dimaksud membela Allah, membela agama Allah. Itu yang dimaksud. Nah, ketika kemudian datang Nabi Musa yang membantah dia itu bukan membela, tapi yang mengikuti ajarannya, layaknya Harun dan seterusnya, itu membela. Itu sama halnya membela agama Allah. Itu sama halnya membela Allah. Tapi ketika kemudian datang Yesus kepada Bani Israel, apakah Bani Israel membela Yesus? Tidak. Menolak Yesus. Itu yang dimaksud. Sehingga ajaran Isa-nya, ajaran Yesusnya berhenti. Begitu dia naik ke langit, ajarannya punah seketika. Yang muncul ajaran yang disebut Kristen yang tidak berasal dari Yesus itu. Nah itu sekira ya, jadi bela agama itu artinya, bela Allah itu artinya membela ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi, membela agama, ajaran yang dibawa oleh utusan-utusannya. Bukan oknumnya yang dibela, bukan oknumnya yang kemudian dibantu atau ditolong. Layaknya yang ada di dalam kitab saudara, mohon maaf, Lukas 19 nomor 35, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Menolong di sini diartikan epibaso. Epibaso itu menolong orang dari tempat rendah ke tempat tertinggi. Berarti Yesus ke tempat tinggi. Yesus ditolong untuk menaiki keledai. Epibaso. Demikian. Oke. Kita lanjut. Ini udah mulai ya. Di situ Panas, aja udah silakan. ditolong Selamat. Yesus tuh naik keledai tuh. Ya nggak? Ditolong tuh. Cakep banget guru udah bawain dalil. Nah, Neosop pegang biblos cetaknya nggak sama Nafiri aja? Pegang nggak? Kenapa bang? Biblos cetaknya pegang nggak? Bawa biblos nggak? Biar dikasih Ada ayat, biblos biar nggak? baca. Biar bisa di cross check. Ada. Hafal Oke, sudah. silakan. Nah, Bagus, silakan diambil. Tolong bacakan sama kami yang menyaksikan ini bilangan bilangan 25 11 sampai 13. dia bacakan aja di situ. Enggak, sama Nafiri aja. Takutnya aku bohong-bohong. Nggak percaya kok, percaya. Oke, Percaya ya? biar kubukain aja deh. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Elazar, anak Imam Harun, yang telah menyurutkan berkahku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab ia katakan, sesungguhnya aku memberikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Selamat datang di kebenaran. Jadi kenapa kalian kok bisa-bisanya berani-beraninya bilang dalam Kristen tidak ada ajaran menolong atau membela Tuhan? Kok bisa-bisanya gitu? Padahal di sini dikatakan kalau nggak membela dia, maka akan dihabisi orang Israel itu. Kok bisa begitu, Kang Kawan? Mau lagi nggak? Mau lagi dalil yang lain? Mau nggak? Atau satu aja cukup? Kasih diresapi dulu karena nggak pernah dibaca, baru pertama baca. Kasih mereka Kenapa baca dulu tiba-tiba biar hening? mereka tahu. Muter bang. Iya. Biar mereka Bilangan baca berapa dulu tadi, satu perikop. Lipit? Bilangan 25 ayat 11. Iya, kenapa ini kok tiba-tiba hening? Ini sinyal ya?
Enggak, mereka belum pernah baca. Itulah bang, tunggulah. Oh Bang. iya. Ya udah aku gitu aja paling silahkan. Kita kan diskusi di sini bang, bukan Setuju. masalah Oke. tentang walaupun Betul, kita betul, betul. berbeda, bukannya Didor masalah belakang tentang kebenaran, bingung saya. Mana Iya, yang gagal siap, paham. Kita kasih Siap, waktu siap, 3 menit siap. untuk dibaca ulang. Silakan Bang Neosof dan Nafiri, silakan dicari. Pak Pipo sebentar Sambil ya, nunggu. nanti habis ini. Ya, sambil nunggu kita nyanyi dulu. Ya, kita nyanyi Bilangan 25 makan daging ayat dengan berapa tadi? ayat 11 Bilangan sampai 12. 25 nomor 11 sampai 13. Oh bukan Sampai sinyal 13. berarti tadi tuh ya. Ini pilih-pilih ayat atau nggak baca dari pasal ayat 1 sampai terakhir? Oh, silakan. Itu aku bilang kalau baca Silakan. satu dari Nah, Siapa tahu kalau dibaca dari awal sampai akhir berubah kata-katanya, siapa tahu, silahkan. Itu kan judulnya Israel menyembah Baal Peor. Mm-mm. terus Dilanjut aja, Ya, dilanjut. karena- Ini waktu kalian kok, dilanjut aja. Jadi kan dibawa bilangan 25. Terus saya mau nanya sama Kores itu kesimpulannya bilangan 25 itu kalau dari ayat 1 sampai 18 itu gimana? Oke, ini aku jelasin ya. Jadi untuk bilangan 25 ini menceritakan ketika orang-orang Israel mulai menyimpang atau berzinah dari Tuhannya. Apa itu berzinah? Menyembah Allah yang lain, yaitu Baal Peor. Gitu. Ini kan apa? Menghinakan Tuhannya. Sehingga datanglah satu orang, anaknya imam, bernama Pinehas, yang mati-matian untuk mengabarkan, "Oi, lu salah ilah, salah yang lu sembah itu bukan Baal Peor. Bukan. Tuhan kalian itu Allah. Sembah Allah. Baal Peor itu berhala." Gitu. Nah, akhirnya perjuangannya si Pinehas ini tuh berhasil gitu. Dengan apa? Diperlihatkannya mujizat di mana banyak orang yang terbunuh dari orang-orang Israel karena kelakuannya tidak mendengarkan apa yang dikatakan Pinehas. Maka dari itu Tuhan pun berfirman langsung kepada Musa. Ngomongnya kan pasti ke Musa ya. Ngomongnya pasti ke Musa. Jalur komunikasinya seperti yang dibacakan oleh Neosof tadi gitu, dijelaskan tuh. Untung ada Pinehas nih membela kehormatanku. Coba kalau misalnya nggak ada dia, udah habis kalian semua orang Israel. Anaknya Baradaim. Kenapa? Karena perjanjian keselamatan ini memang mesti dipegang. Kalau nggak kalian pegang dan nggak kalian jalankan selama-lamanya, nggak akan ada pendamaian bagi kalian gitu. Terima kasih sudah membela Tuhan kalian yang telah mengadakan perjanjian kepada kalian. Gitu. Berarti kesimpulannya Tuhan itu Ya, perlu dibela itu gitu ya. secara teksnya emang membela, Betul. tapi itu maknanya dia itu menasehatkan agar tidak menyembah Baal seperti itu, agar bertobat. Intinya seperti itu. Begitu. Iya. Oke, dari Bang Neosof, silakan biar jangan tumpang tindih. Silakan Neosof. Kalau menurutku dari ayat yang dibuat orang Bang Slamet ini kayaknya menentukan keajarannya, bukan ke Tuhannya, Bang. Ya, sama dengan di Islam. Iya. Artinya sama ya, Kembali Bang lagi. Neosof, setuju kan? Tetap bahwasannya kembali lagi bahwasannya Tuhan itu tidak perlu dibela. Ajarannya yang perlu dibela. Perintahnya yang perlu ditaati. Perintahnya yang perlu dilaksanakan. Ya, betul. Sama kayak kita buat baik, Bang. Kita buat baik nggak ada gunanya untuk Tuhan, Bang. Untuk kitanya itu. Betul. Oke. Ya, jadi ini sebelum ke Gurunda, itulah Neosof dan Nafiri ya. Membela Tuhan itu bukan berarti Tuhannya, seperti yang lu sepakati dengan apa yang Gurunda tausiahkan kepada kalian gitu. Yang dibela itu adalah ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya gitu. Dan juga kehormatannya seperti yang ditulis di dalam bilangan 25 11 sampai 13. Tafadhol Gurunda kami. Oke, jadi pemahaman kita ketika kita membawa dalil Al-Quran, surah Muhammad ayat 7 misalnya ya, lalu kemudian ditunjukkan lagi di dalam bilangan 25
nomor 11. Pemahaman saudara itu akan sama dengan pemahaman kami umat Islam. Bahwasanya menolong di sini, membela di sini adalah membela ajaran Tuhan yang diajarkan melalui perantaraan Nabi Rasul, agar ajaran itu jangan diselewengkan oleh penyesat. Satu, tidak ada yang membela ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada yang membela, hanya Islam yang membela Yesus. Kedua, ketika dia mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu hilang, dibatalin untuk Bani Israel, nggak ada yang membela. Paulus malah membantah. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat dan segala apa yang ada di dalamnya. Tidak dibantu Yesusnya ajarannya. Nah, namun yang unik di sini, ini yang kedua. Yang unik di sini, ketika kita melihat Al-Qur'anul Karim membela Allah, membela agama Allah, Bilangan 25 nomor 11 membela kehormatan Allah. Tapi yang ada di dalam kitab saudara, konsep ketuhanan saudara, Tuhan Anda betul-betul dibela. Contoh, saya kasih dalil. Matius 26 nomor 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Ini Tuhan loh. Yesus itu Tuhan bagi teman-teman Kristen. Tapi di sini logika terbaliknya di antara Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi yang tadi, yang terjemahan Indonesia ini, itu adalah ketika Tuhan Anda justru mensifati sifat makhluk. Jangan kau sangka apa? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru. Sekiranya Yesus berseru kepada Sang Bapa, maka Sang Bapa akan mengirim malaikat untuk kemudian membantu Tuhan Anda. Ya, jadi kita final di situ. Satu-satunya Tuhan yang indikasinya minta pembelaan, minta dibantu, ya Tuhannya teman Kristen. Kalau Tuhan kami, Tuhannya umat Islam dan umat Yahudi itu tidak butuh dibela, tidak butuh pertolongan. Yang dimaksud pertolongan dan bela Allah, bela Tuhannya orang Yahudi, itu adalah ajarannya. Ajarannya yang harus kemudian disampaikan kepada manusia yang lain. Saya kira begitu dari saya sementara. Silakan. Ya, Oke, ini ada dua lanjut. kita nanti ya, abis ini aja ya. Oke. Langsung aja digas Selamat. itu Gurunda Waktu langsung masih- hajar dua. Langsung aja ke Kristennya aja. Oke, silakan Bang. Siapa dulu? Neosof atau Nafiri dulu? Enggak, maksudnya Saya yang lain saya Bang naikin Juma abis yang ini tadi Bang itu, Mares. masalah yang dibilang Bang Juma tadi itu, Tuhan Yesus itu belum Tuhan kita, Bang. Dia masih guru. Setelah dia disalibkan lalu bangkit, lalu dia bersama-sama dengan Allah. Waktu masih dia manusia, dia masih, makanya dikirimkan malaikat, 12 malaikat yang dibilang Bang Juma itu, dia masih utusan, dia masih manusia. Belum naik pangkat. Boleh kita simpulkan bahwasanya Allah itu berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu masih utusan melalui anaknya. Jadi dia belum satu kesatuan dia, Bang. Makanya di situ pernah bahwasannya Yesus di Alkitab dijelaskan bahwasannya Yesus pernah berdoa kepada Allah. Jadi berarti kalau berdoa Yesus kepada Allah berarti itu dua hal yang berbeda, dua wujud yang berbeda, dua objek yang berbeda, nggak bisa disatukan. Tapi setelah dia meninggal disalibkan lalu bangkit lagi, jadi duduklah dia bersama-sama dengan Allah, itulah baru satu kesatuan. Jadi termasuk juga yang dibilangan ini, yang abang bilang yang Matius yang tadi itu masih dua hal yang berbeda. Dia belum Tuhan. Dan waktu Tuhan itu sebagai manusia, dia tidak disembah. Dia hanya sebagai imam, dia sebagai guru. Marilah kita sembah Allah yang di sana, seperti itu. Dia seperti Musa juga. Bahwasanya dia nabi, bukan Tuhan. Oke. Tunggu aku potong bentar ya. Kang, yang di Sang Pendekar Debat Ya. nggak ada suara tuh live-nya. Masa?
Iya, ini aku baru lihat Oh juga. Oke. iya, sorry, udah tuh, Oke. keklik barusan. Ya, jadi ini penjelasan Bang Neosov, rupanya karena Yesus saat masih jadi manusia belum jadi Tuhan. Jadi dia masih butuh ditolong dan sebagainya. Oke, masih ada lagi? Silakan Bang Neosov. Iya, pas itu bang. Kira-kira seperti itulah. Jadi belum Tuhan. Dia belum satu kesatuan. Dia hanya guru mengajarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah. Ini Setelah pendapat dia- pribadi atau pengajaran? Ada ayatnya. Pengajaran. Oh, ada ayatnya. Oke, soalnya nanti Secara takut beda pendapat dengan Kristen yang lain, nanti Bang Neosov bisa diserang habis-habisan loh. Bisa kita jelaskan bang. Bisa kita cari. Ada internet kok. Iya, Oke, saya siap. mau menanggapi juga ini. Bang Juma ini terlalu banyak menyeret peristiwa-peristiwa di Alkitab, terus menyimpulkannya, terus gagal paham, terus otaknya terbalik-balik. Jadi nih saya ini Betul. pusing mau Betul. membenarkan terlalu banyak. Perkataan Bang Juma, statementnya ini keliru semua tentang menyimpulkan yang dibawa di Alkitab itu. Jadi Bang Juma kalau bawa itu ya satu aja, nggak usah bawa rombongan satu RT gitu. Jadi biar fokus gitu. Jadi Bang Juma bilang Tuhannya Kristen tuh perlu dibela. Terus Tuhannya Islam tuh tidak perlu dibela. Tuhannya Kristen perlu dibela sih, sejawaban saya sih simpel aja, karena Tuhan Kristen itu emang ada. Terus kenapa Tuhannya Bang Juma Muslim tidak perlu dibela? Karena Tuhannya Bang Juma Muslim itu tidak ada, makanya apa yang mau dibela? Seperti itu aja sih. Aduh, Bang Jul kemana itu? Woi, moderator, sebelum Oke, saya ya. naikin yang lain, ini aja dulu diberesin ya. Oke, jadi ini cukup menarik ya. Jadi Bang Juma membawa satu RT nih. Apa benar? Ya, silakan dari Slamet dulu atau Bang Juma lagi. Oke, jadi gini, saya rasa Gurunda langsung Solo. iya, teman kita ini kurasa masih belum masuk ke sekolah minggu ini, baru mau daftar kayaknya. Ilmunya masih kayak gini, kasihan. Ntar dicari sama mamanya lagi. Jadi kalau Anda mengatakan Jangan Tuhan, ngejek lah bang. bukan, pemahaman Anda itu yang masih minim menurut saya. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan umat Islam itu perlu dibela karena nggak ada, saya katakan kepada saudara, tolong buka Bible. 2 Korintus 4 nomor 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya fana, sementara, tidak kekal. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Yang kekal itu adalah Tuhan itu. Maka Tuhan itu nggak kelihatan. Sepertinya Anda ini di dalam mengkaji ajaran Anda itu tidak ada jamnya. Maksud saya belum pernah kayak Anda mengkaji ajaran agama saudara. Tiba-tiba Kenapa masuk Bang di sini. Yuma mencari pembelaan dari Alkitab? Tidak bisa kan mencari pembelaan dari Al-Quran sendiri? Laisa kamislihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Sesuatu yang terlihat itu serupa. Misalnya Anda melihat sesuatu, pasti Anda bisa gambarkan sesuatu itu. Jadi Allah itu wujud tidak terlihat. Karena dia tidak terlihat, kita tidak bisa kemudian menggambarkan, memvisualisasikan dia, memediasikan dia dengan apapun itu. Laisa kamislihi syai'. Datanya jelas. Sedangkan yang tak kelihatan itu sifatnya kekal. 2 Korintus 4 nomor 18. Kenapa saya mengambil Bible? Karena kalau saya menggunakan Al-Quran, Anda tidak beriman kepada Al-Quran. Celakanya kalau Anda juga tidak beriman kepada Bible. Ini Bible Anda yang mengatakan itu. Apakah Anda beriman? Beriman. Kalau beriman, Anda harus mengakui pencipta langit dan bumi itu tidak kelihatan, sebab dia kekal. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak ada. Contoh akal. Bolehkah saya mengatakan Anda tidak berakal karena Anda tidak melihat akal Anda? Tentu tidak, bukan? Atau jangan-jangan Anda mengiyakan, oh ya memang saya tidak berakal. Nah itu saudara, supaya Anda memahami. Nah, terkait dengan menolong Allah, tadi saya sudah mengangkat derajat Anda.
mengangkat derajat konsep ketuhanan Anda, bahwasanya Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta lalu kemudian dirampungkan di abad ke-16 itu sudah ada di dalam kitab Anda dalam bahasa Indonesia, ditunjukkan tadi Dinda Kores bilangan 25 nomor 11. Yang dimaksud menolong di situ, membela di situ adalah ajaran sama seperti Islam. Alhamdulillah. Tapi pada poin Yesus, keciduk dia sebagai Tuhan yang perlu pembelaan secara fisik. Naik ke keledai, perlu ditolong. Menghadapi musuhnya, perlu dia berdoa kemudian kepada Tuhan supaya datang malaikat membantu dirinya. Bahkan kalau saudara membaca dalam Bible, Yesus itu dicas. Dia diberi kekuatan. Ibarat HP, dia diberi kekuatan supaya dia bisa strong. Dia diberi kekuatan oleh malaikat sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga Anda mempermalukan Kristen Indonesia semuanya dengan pernyataan Anda, oh pada saat itu Yesus belum Tuhan. Dia masih manusia. Ini apa-apaan ini pernyataan saudara kayak begini? Ya memang betul, Bang. Disinilah Anda Berarti Tuhan Anda pernah bukan menjadi Tuhan gitu? Di sini Bang Juma Tuhan gagal Anda paham. pernah bukan Tuhan, betul? Disinilah Bang Juma gagal paham karena membaca Alkitab tanpa Roh Kudus akhirnya Saya hanya menyikapi pernyataan saudara yang mengatakan pada saat itu Yesus belum Tuhan. Ini Anda menjelaskan tapi seperti radio rusak. Benarkah Yesus itu pernah bukan Tuhan dan pernah menjadi Tuhan? Kalau Anda mengatakan pernah, waduh, gawat kalau begitu. Ternyata Tuhan yang Anda sembah itu pernah pensiun, pernah belum menjadi Tuhan. Berarti saya boleh mengatakan Tuhan Anda itu adalah makhluk yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Oh, kok dilantik, Bang? Iya, memang ada dalilnya. Di mana itu tertulis? Anda coba buka di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau dikatakan dalam original teksnya itu koreuo. Koreuo itu yang sesuatu yang menjadi Tuhan atas perintah. Abang kemakaran omongan sendiri. Tadi abang bilang Yesus itu Tuhan. Yang waktu abang jelaskan itu yang di Lukas itu minta tolong, seolah-olah Yesus itu Tuhan, abang bilang di situ. Nah, makanya justru karena itu Yesus itu bukan Tuhan. Justru dari penjelasan saya itu malam ini saya menemukan Kristen yang mengakui bahwa Yesus pada saat dia dibela, pada saat dia ditolong, ternyata di situ belum Tuhan. Padahal kalau Anda membaca kitab Ibrani Anda, saudaraku, kalau Anda membaca kitab Ibrani, di situ dikatakan Yesus sama saja dulu, sekarang maupun untuk selama-lamanya. Jadi kalau Anda mengatakan pada saat itu Yesus bukan Tuhan, maka selamanya Yesus itu bukan Tuhan. Ini yang benar yang mana? Kenapa bang? Kenapa bang? Ulang bang. Yesus dikatakan Yesus itu sama saja, baik dulu, sekarang maupun untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara mengatakan pada saat Yesus ditolong, itu dia bukan Tuhan. Nah, kalau demikian Ibrani 13 nomor 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dia pada saat ditolong ternyata bukan Tuhan, maka sampai selama-lamanya Yesus bukan Tuhan. Makanya saya katakan adik-adik ini kayaknya belum belajar sekolah minggu. Maksudnya dulu di situ bang, ada keterangannya di situ bang. Maksudnya dulu apa itu keterangannya? Setelah dia bangkit, bukannya setelah. Tapi gini Bang Yosef, ini sedikit saran aja ya. Bahwasannya Yesus itu sejak waktu bayi, apakah dia sudah Tuhan? Kan belum. Setelah dia setelah dia disalibkan baru bangkit kembali, barulah dia. Tapi ini Bang Yosef, ini ya, saya sedikit saran saja, mungkin dipelajari dulu Alkitab, nanti mungkin baru berdiskusi ya, karena ini kan room debat Bang, bukan diskusi santai ya, namanya aja udah pengamat debat ini host kita kan.
Jadi lebih ke arah debat. Saya takutnya nanti teman-teman Kristen yang menonton Bang Neosof ngamuk gitu. Apalagi ada beberapa pemahaman Bang Neosof itu agak berbeda dengan Kristen-Kristen mainstream. Ya, itulah saya tadi tanya, ini pemahaman pribadi atau pengajaran Anda gitu? Bang Hotman, noise Bang Hotman. Pribadi, Bang. Ya, ya takutnya nanti Anda yang diserang, Bang. Kalau saya sih nggak masalah. Bukan masalah diserang. Bang Hotman, noise Bang Hotman. Bang Jeki Sembiring, silakan naik Bang Jeki. Turunin aja Bang Hotman ya, karena noise. Bang Jeki Sembiring, naik aja Bang Jeki. Oh, Oke. Emang ngantri Jeki di belakang. Ada ini. Naikkan. Ya, biar Hotman ganti turunin aja. aja, Kian Santang. Iya. Hotman, Saya Hotman. malam-malam. Suaranya dibenerin dulu Bang Hotman. Jam suaranya cuma. Ya. Suaranya. Nggak, suaranya nggak bisa. Sinyalnya kayaknya. Iya, signalnya tuh. Mungkin turunin aja Bang, soalnya Jeki Sembiring sudah berani hadapi saya rupanya. Berani keluar kandang dia. Berani dihadapi saya. Wah, betulan itu. Coba dikasih karpet merah, suruh naik. Orang Banyak ini naik. orang ini paling nggak mau saya naik di komangnya dia. Dia, Jeki Sembiring, Sopiatul, siapa lagi? Torosaki, Karena Mikana, itu orang-orang yang memblokir saya semua tuh. Tapi kalau Jeki Sembiring ke sini, alhamdulillah, mungkin bisa kita waraskan. Naik Jeki Sembiring. Ada Silakan. naik Bang Jeki, silakan Bang Jeki. Bang Jeki silakan naik Bang Jeki. aduh, udah. Ini saya nggak naikin yang lain dulu nih sebelum Bang Jeki bersuara nih. Silakan Bang Jeki. belum ada mohon ya. Belum ada mohon tapi ada dia. Orang itu lebih takut ke saya daripada malaikat maut. Si Jeki Sembiring itu. Tanya aja dia. Dia lebih takut ke Bang Suma daripada malaikat maut. Atau naga yang ada di surganya. Lebih takut ke Bang Suma. Tanya aja dia. Kalau dia nggak takut pasti naik. Kita tunggu. Alhamdulillah. Selamat malam Pak. Selamat malam. Aku Hotman Munte Pak. Ya, saya tahu namanya Pak. Itu mic-nya terlalu dekat Pak. Iya ya. Oh. Terlalu dekat ke HP-nya. Oh. Udah. Ya udah ngomong aja. Jangan diembus Bang, ngomong aja Bang. Tuh Bang Boris. Udah. Kaget. Silakan Bang. Waduh, mic-nya ketelan mungkin, hilang. Halo Bandung. Aduh, kasihan ini adik-adik kita nih. Itulah aku bilang tadi di awal. Gunjang-gunjang dengar Gurunda. Gurunda nih. Besok syahadat lagi mereka kan. Kan aku bilang, ujungnya nanti ngamuk. Ya benaran. Oh, ini ada. Jadi untuk ini ya. oh ya. Dan Bang Hotman saya turunin dulu ya. Saya masukin ada Rion dan Dokter Framing. Pipo mana? Tadi ada Pipo. Ada mau keluar. Udah masuk belum Bang Ade? Pipo. Tenaga lagi Pak. Tenaga. Udah masuk belum? Kok belum sih? Mana? Ini sinyal saya kayaknya. Ini udah saya terima dua-duanya ini. Udah saya naikin. Ada Rion membosankan, udah terlalu sering. Sama Dokter Framing. Walah premium. Dokter, terangkan lagi. Dosen lagi. Sambil nunggu Bang Jeki ini. Ya, halo. Dikasih kosong komalnya satu untuk Jeki Sembiring, kita tunggu dia.
Shalom Pak, terangkan. Halo. Pak Vereming. Ternyata Yesus itu pernah bukan Tuhan. Pak. Ya. Oke. Halo Bandung. Ditanyain tadi Dinda. Ditanya coba. Benar Iya, nggak? kita Oke, baru Pak tahu Framing. loh. Ini nggak pernah diajarin sama Pak Framing. Kalau misalnya Yesus itu sebelum pas masih dunia dia belum Tuhan, belum Allah dia. Tadi pengajaran dari Neosok sama Nafiri. Anisa 157 di dalam ayat itu dikatakan bahwa sabda daripada firman Allah kepada malaikat disampaikan kepada Muhammad. Allah mengutip ayat Anisa 157, mengutip pernyataan orang Yahudi Nasoro bahwa ternyata orang Yahudi sudah mengakui bahwa mereka telah membunuh Nabi dan Rasulnya Isa alaihissalam. Tapi kenapa Allah membuat sebuah pembantahan dengan sebuah bantahan yang tidak rasional dan tidak ilmiah dan tidak juga logis? Karena dia berkata main sinetron diserupakan. Bukannya udah kemarin udah bubuk ya? Dan yang kedua dikatakan bahwa di sana itu hanya karena keraguan mereka, bahkan perselisihan, bahkan juga dikatakan di sana itu bukan sebuah keyakinan mereka. Artinya ini namanya bahwa Allah ini suka mencaplok-caplok juga, mengutip-ngutip untuk menyatakan bahwa Isa itu tidak disalibkan. Coba jawab dulu Azuma, silakan. Oke, ini Oke, tema kita baru jawab artinya. ya. Ini gua ulang Tunggu. lagi sebagaimana biasa. Ya, tunggu aku jelasin dulu ya. Ya, shalom untuk Aderion dan Pak Framing ya. Artinya ini tema baru ya, bukan melanjutkan tema tadi ya. Pak Framing ingin membahas tentang kenapa ya menjelaskan sesuatu yang benar-benar berbeda dari pemahaman yang selama ini sudah diimani oleh orang-orang sana. Oke. Itu bukan tema itu, Pak. Itu bukan tema, gua rasa itu pertanyaan. Oh, itu pertanyaan. Nggak mau dilanjutin. Bukan tadi udah ada orang Kristen 2 naik. Mereka bilang Yesus itu bukan Tuhan pas di dunia. Jadi pernah Tuhan lo itu bukan Tuhan dulunya. Enggak apa-apa, itu boleh kita bahas di sini. Tapi tadi ini pertanyaan lo. Mau dijawab silakan jawab. Nggak mau dijadikan tema sama dia. Enggak. Nanti beda-beda lagi. Capek gue sama kalian tuh beda-beda mulu ngejelasinnya. Oke, artinya kita sepakati dulu nih. Kenapa? Takut mau yang mana dulu? Selamat takut. Jangan takut dong, selamat. Nggak mau, males. Kita udah sepakat Yesus lu Tuhan pas di sorga, pas di bumi dia manusia biasa. Ketawanya kamu Suneo. Naruto, jawab Naruto ah. Sinar. Bang Riko nanti ya iklannya ini baru mulai iklannya Bang Riko. Si Framing, si Dokter Profesor Framing masuk si Juma langsung diam. Bang Riko nanti ya iklannya ini. Bukan diam Pak, bukan diam. Bapak apa lupa? Ya, begini. Tentang Yesus. Apakah Yahudi dan Kristen? Iya, ini saya jawab. Ini saya jawab Pak Framing yang sudah berapa kali lari dari saya. Saya tanya ke Bapak, oknum yang datang kepada Bani Israel ini yang kami sebut Isa. Udah berapa kali Pak? Udah berapa kali? Jadi gini, oknum yang datang kepada Bani Israel itu Pak, yang menamakan dirinya Isa atau Yesus, itu apakah menjadi oknum yang diperselisihkan oleh Yahudi sampai hari ini dengan Kristen? Nggak ada. Oh, jadi Yesus itu bagi Yahudi siapa? Hari ini. Ya. Yesus bukan Mesias. Bukan Mesias. Berselisih enggak mereka itu? Oh enggak. Kalau berselisih enggak. Kalau berselisih itu sama, pendapatnya sama, tapi yang saya tahu satunya bukan. Yang saya tahu orang Yahudi mengakui ada penyaliban. Tapi yang disalib itu penjahat. Kamu salah membaca Al-Quranmu. Kamu salah membaca Al-Quranmu. Ini saya ulang lagi ya Juma. Salahnya di mana Pak? Ntar dulu, udah hatam nih saya. Anisa 177. Udah hatam. Inilah orang kafir ini. Mulutnya besar. Lalu Allah berfirman. Dia mengutip pernyataan orang Yahudi. Masa Allah berfirman tapi mengutip pernyataan orang Yahudi? Apakah
Apakah pernyataan orang Yahudi? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Mana dikatakan Itu Allah mengutip? Mana? kalimatnya. Nah, Apa kalimatnya? lalu Allah kamu dalam kalimat berikutnya membuat statement tersendiri melawan pernyataan orang Yahudi. Nah, yang lucunya kalau ini Mana Allah Pak? logikanya Mana rasional, Bapak bicara itu maka jangan tidak ngeden mungkin Pak. dia berkata, Santai, santai. dengar dulu. Pak, ngeden, jangan ngeden Kau bilang bicaranya. lagi. Santai aja Pak, santai, Allah santai. menjawabnya begini. Allah menjawabnya begini. Coba Anda bacakan ayatnya. Jangan Anda ngarang Mereka bebas. hanya menyerupakannya. Mereka hanya berselisih paham. Mereka tidak yakin apa yang mereka selipkan. Mereka hanya perdebatan tentang penyaliban itu. Masa Allah mereka hanya membuat satu statement untuk membantah pernyataan orang Yahudi. Ini Allah apa manusia ini? Maksudnya Itu apa? loh. Baca Maksudnya itu pernyataan apa? orang Yahudi. Maksudnya apa? Berarti Gurunda, Iya, dengar dulu, gimana? dengar sekali lagi. Bisa angkat Dengar telepon sekali nggak, lagi, Gurunda? dengar sekali lagi. Ya, Dengar dulu sekali lagi. bisa angkat telepon nggak? Dengar dulu sekali lagi. bisa. Dengar dulu sekali lagi. Cakep. Dengar sekali lagi. Firman Allah di dalam An-Nisa 157. Allah berfirman, dikutiplah pernyataan orang Yahudi, dijelaskan oleh Allah sendiri, dibilang, kami orang Yahudi sesungguhnya telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Lalu datang Allah kamu membantah, dia bilang gini, itu tidak disalibkan, itu hanya diserupakan. Ilah Allah loh, begitu bahasanya. Yang kedua, itu bukan disalibkan, itu mereka hanya prasangka doang. Allah membuat prasangka. Itu bukan disalibkan, itu hanya mereka berselisih paham. Allah berselisih paham. Itu bukan disalibkan, itu mereka dalam keraguan. Allah membuat pembantahan keraguan. Allah kamu masih dalam keraguan-raguan menjawab pernyataan orang Yahudi yang dari Allahmu juga. Paham? Lu udah paham belum? Lah kemana ini? Loh, framing kenapa? Habis napas? Enggak, udah paham belum cumanya? Oh, paham nggak kalimat Allahnya itu, kalimat firman Allahnya? Paham nggak itu cuma? Ya udah, jadi gini, maksud Pak nanti framing Gurunda itu- masuk ini, Gurunda masuk. Ya, Nah, ini iya, gini, iya. framing. Gimana? Nah, sip, Lanjut, cakep. lanjut. Gas Gurunda. Ya, jadi gini, Pak. Jawab dulu itu. Oh, diam sudah kau. Orang baru belajar udah. baca Quran aja nggak bisa. Jadi Al-Quran mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa. Mereka benar-benar ragu tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan. Anda kalau tidak pernah belajar Bible, bilang biar saya ajarin. Kisah para Rasul 25 nomor 19, tetapi mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dia pasti bahwa Yesus itu hidup. Berselisih paham, Mbak. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Oh enggak, salah bang, itu salah bang. Ini Sabar biar dulu, Pak sabar Framing dulu, jelaskan. sabar. Oh, itu Jadi saya jelas, jelaskan ya. jelas sekali bisa jelaskan. bahwasanya sampai hari ini Yahudi dan Kristen tidak ada kekompakan terhadap oknum yang bernama Yesus itu. Nggak ada kekompakan. Ya. Pak Framing, biarin gue jelasin dulu Pak. Nggak ada kekompakan sampai hari ini. Kalau Yesus oleh orang Yahudi, internal mereka, mereka akui itu adalah anak haram, anak dari Pantera, salah satu prajurit Romawi yang berzina dengan Maria. Itu kata Yahudi, internalnya mereka. Oke? Sedangkan Kristen mengakui Yesus itu adalah anak Theos. Berselisih, jelas itu. Itu bukan perselisihan. Berselisih. Itu bentuk hinaan. Enggak. Biar supaya gimana? Kenapa? Kalau ada yang menghina, itu sudah wujud perselisihan gitu loh. Harusnya yang menjadi Kristen pertama kali itu adalah orang-orang Yahudi keturunan daripada ke-11 murid Yesus sampai hari ini, dan pasti bermukimnya di Yerusalem, di Israel.
Tapi Aku faktanya nggak kan bisa tidak. Gitu. memupuskan impianmu, nggak apa-apa kalau hanya orang mimpi nggak bermasalah. Ini saya lagi. Nah, justru kalian yang Ini mimpi. bukan Siapa mengharuskan. Yesus menurut Yahudi? Itu dulu. Nggak, biar saya jelaskan dulu. Tadi tentang itu. Kalau itu loh. kalau saudara sebagai Kristen menjelaskan tentang Yesus, pasti di luar kepala kalian. Tapi coba suruh orang Yahudi bahas Yesus. Apa yang mereka terangkan kemudian? Yesus itu anak haram, hasil dari zina dari prajurit Romawi bernama Pantera yang berzina dengan Maria. Itu sampai kan hari dari ini. Toledo Yesua. Cuma, ya ntar dulu, biar saya dulu dia, biar saya jawab dulu dia. Itu mesti apa? itu sayang, biar Gimana? mereka itu cerdas. Aku sudah bertanya tentang ayatmu, ya. Kalau kamu mau menjawab, saya sudah kamu menjawab. coba belajar. Dengar Saya dulu, kamu saya coba sudah menjawab. Dengar dulu. Biar saya ajari kamu menjawab. Kamu perlu diajari menjawab. Gini cara menjawabnya. Silakan. Jawablah secara kritik teks, baik itu hermeneutiknya, pakai konteks. Kalau tidak, cari dukungannya dari Al-Quran kamu. Aku nggak percaya deh hadis, nggak usah pakai hadis saya, nggak perlu, nggak penting. Yang penting Al-Quran aja, karena saya percaya ini adalah firman Allah. Jadi pakailah dari situ dulu, jangan kau ambil dari kisah Rasul. Kamu ambil Untuk dari membuktikan, untuk menyadarkan kamu, untuk menyadarkan kamu. Untuk menyadarkan kamu bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ini benar. Ternyata di kitabmu diterangkan mereka berselisih paham tentang Yesus itu hidup atau mati. Itu kitabmu. Ayo. Ya. Di dalam ayat juga. yang lain, Nggak ngerti juga kitab kau itu. Dengar, aku mengambil dari Al-Quran kamu lagi. Saya juga mengambil dari kitabmu yang mengatakan Paulus berselisih paham dengan orang Yahudi tentang Yesus, ia hidup atau mati, gitu loh. Bahwa kesejahteraan bagi hari kelahiranmu Isa, kesejahteraan bagi hari kematianmu Isa, kesejahteraan bagi hari kehidupan kebangkitanmu Isa. Sekarang itu baru namanya kontekstual, tetap masih dari Al-Quran saya kutip untuk mendukung bahwa Allah itu tidak tahu di dalam kitab yang lain juga dikatakan Isa itu Tadi yang ngomong Kosman dalam kebenaran. Tuyul. Jadi begini tukang tahayul. Dengarkan saya. Kamu itu sampai keturunanmu yang kesekian kalinya kiamat dunia tetap aja manusia terjemah. Kamu nggak paham Quran. Itu berbicara masa yang akan datang. Masa kelahirannya, masa yang akan datang adalah masa kematiannya. Lalu kemudian masa kebangkitannya bukan pada hari itu juga. Itu dia sedang memohon kepada Tuhan. Memang manusia itu menghadapi 3 fase. Lahir, mati, kemudian nanti dibangkitkan. Makanya kalau membahas Al-Quran, membahas terjemahan, kamu harus paham original teksnya. Jangan kau jadi Kristen terus. Di Kristen itu cuma terjemah. Dia nggak paham terjemahannya itu sudah benar atau tidak. Kenapa? Nggak ada original teksnya. Jangan kau samakan kami di situ. Kau jadi tertawaan nanti. Jadi pertanggungjawabkan kitabmu yang mengatakan Paulus berselisih paham dengan orang Yahudi tentang Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, ada yang mengatakan masih hidup. Yang mana yang benar itu? Itu pertama. Kedua. Sampai hari ini di tempat kelahiran Yesus tidak ada orang mengimani ada Tuhan datang mati di salib. Nggak ada yang mengimani itu. Jadi ajaran kalian itu ajaran yang murni dari Antioquia, bukan dari Yahudi. Berselisih nggak? Berselisih dong. Saya ajarin. Yaudah, saya ajarin cara original teks ya. Ajarin kamu cara original teks. Di dalam original teks secara ilmiah kitab kami di Interlinear Bible itu ada namanya speak. Ada namanya interlinear itu apa? Ada original, ada usage, ada definisi,
ada translate. Kamu harus buat begitu Al-Quran kamu, biar kamu tahu intisari penerjemahan penggunaan hari kelahiran, hari kematian, hari kebangkitan. Jadi kamu tahu masa penggunaan waktu. Jelas sekali, jelas sekali original teks Al-Qur'annya mengatakan itu masa akan datang. Nah sekarang saya tanya sama kamu, coba saya uji ya, coba saya uji kau, framing, coba saya uji kau. Di dalam kitabmu 1 Korintus 11 nomor 1, saya uji kau. Di situ dikatakan interlinearnya ginomai metites katos kago Kristos. Apa yang ada di dalam kitabmu hari ini? Coba kau bacakan saya. Saya mau uji kau. Kau itu orang belajar atau kau itu hanya penikmat perpuluhan? Buka kitabmu. Buka kitabmu. Saya mau lihat kau itu penikmat perpuluhan, penipu jemaat atau kau orang terbelajar. 1 Korintus 11 nomor 1. Coba kau baca sama saya. Biar saya ajarin kau yang dimaksud original teks kitab itu seperti apa. Silakan. Jangan kau kejar perpuluhan saja, framing. Kau harus belajar meluaraskan jemaatmu. Jangan kau tipu-tipu mereka. Kau baca sekarang di hadapan saya ingin dengar 1 Korintus 11 nomor 1. Biar ku permalukan kau malam ini. Silakan. Tapi jangan kau kabur lagi ya, seperti biasa. Sudah tua, masih juga kerjaan cuma menipu jemaat. Ayo. Jangan kau sebut nama saya. Jangan kau sebut nama saya. Kau baca 1 Korintus 11 nomor 1. Biar saya ajarin kau belajar original teks. Diam dulu. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Orang-orang Kristen pingin tahu ilmu kau itu sejauh mana. Coba, silakan. Diam dulu. Dengarin. Kalau kamu mau menyatakan yang disebut dengan Isa hari kelahiran. Kamu belum layak membahas Al-Quran. Belum layak kau. Belum layak kau membahas Al-Quran. Sekarang kau masuk di 1 Korintus 11 nomor 1. Timer. Kau belum layak. Kau sudah berapa kali kabur dari saya. Belum layak. Kau belum layak berdiri di hadapan saya untuk membahas tentang keyakinan di hadapan saya. Ilmumu belum. Belum apa-apa. Oke, kamu belum ada apa-apanya. Timer dulu. Framing, kau baca 1 Korintus 11 nomor 1. Biar kulihat apakah kamu layak membahas Al-Quran atau tidak. Ayo dulu. Moderator dan hostnya tolong diperintahkan dia membuka 1 Korintus 11 nomor 1. Oke, ini pakai timer atau enggak Bang Juma? Dia belum layak. Saya sudah berapa kali coba dialog sama dia kabur. Oke, artinya Bang Juma nggak mau karena ini artinya cuma pengajaran ya. 1 Korintus sama framing. 1 Korintus berapa Bang Juma? 1 Korintus 11 nomor 1. Timer. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, apakah data itu benar, framing? Apakah kitab kau itu sudah benar bunyinya kayak begitu? Baca dulu tuh Maryam 15 ayo. Atas kau belum layak. Pak Framing, boleh aku ngomong dulu kan? Pak Framing, terakhir kali aku mendengar orang membahas sebentar. Aku dulu. Kau belum layak bahasa Al-Quran. Pada hari dia dilahirkan dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali, dibangkitkan. Artinya Al-Quranmu Allahmu sendiri bicara bahwa Isa itu mati, meninggal. Memang mati. Tapi bukan sekarang matinya. Bukan pada saat disalib. Orangnya sekarang disalib itu Tuhanmu. Jadi Allahmu yang tadi membantah di Maryam 157 dia enggak mati, diserupakan.
Tapi Allahmu juga berkata di dalam Maryam di dalam Maryam 15 itu kamu bilang tidak mati, padahal disebut di situ. Yang mana Allahmu? Aduh. Ya, itu ada Yahya juga Allah sebelumnya juga ngomong itu. Ya, jadi gini Pak Framing, terakhir kali yang ngomong seperti ini dan memelintir ayat ini untuk menyesatkan umat muslim, itu sekarang sedang dipenjara loh Pak. Saya takutnya nanti Pak Framing nyusul pula memelintir-melintir ayat Pak. Lah, aku kan mengkaji Al-Quranmu. Saya suruh kau mengkaji terjemahan Tuyul. Tuyul, kau mengkaji terjemahan, bukan Al-Quran kau kaji Tuyul. Kuntilanak, dasar penipu. Kasih makan anak istri perpuluhan, tak malu kau tipu-tipu orang. Kau katakan kau belajar Quran, yang kau pelajari itu terjemahan dan kau pun tidak mempelajarinya. Kamu hanya pakai untuk apa? Untuk kau menghujat. Kau pakai untuk menghujat. Artinya alasanmu nanti bahasa Arab nggak bisa dibaca. Makanya kau belajar original teks. Makanya saya mau menguji kau 1 Korintus 11 nomor 1. Apakah kamu itu sehat atau tidak? Hayo. Kau itu belajar terjemahan. Ketika di kitabmu dikatakan Musa, kuburan Musa, apakah kemudian pada saat Musa menulis itu dia sudah mati? Tuyul. Apakah Musa ketika menceritakan tentang kematiannya Musa sudah mati? Gak ada hubungannya. Dasar tuyul. Jadi sekarang kalau kau berdoa, ya Rab, berkatilah aku nanti pada saat aku lahir, pada saat aku mati, dan pada saat aku dibangkitkan. Apakah artinya kau sudah mati di situ, tuyul? Apakah kau sudah mati di situ? Dasar. Masa Allah kamu mengutip pernyataan orang Yahudi? Lalu dia kan menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kan dia bercerita tentang kejadian masa lampau. Tuyul, tukang tahayul. Mending ini deh, mau cari ribut aja kau. Dilempar ke neraka lagi si Framing ini, lebih cocok dia. Silakan Bang Jul di ini aja, saya nggak cari ribut, nggak ada otak. Ya kalau Framing ini dia cuman ampun kalau sama Luga aja soalnya. Kalau nggak ada ilmunya sama sekali, nggak malu. Iya, masa udah tua gitu Pak Framing, modal ngeyel aja udah tua. Ini Yesus Nabi Isa sedang berdoa tentang kelahirannya, tentang wafatnya, hari di mana dia wafat, hari di mana dia dibangkitkan. Saya sudah baca tadi, Tuyul. Saya sudah baca. Tuyul, saya sudah baca. Karena ucapan mereka. Saya sudah baca, Tuyul. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zanni wa ma qatalu yaqina. Mereka kemudian tidak yakin akan pembunuhan tersebut. Makanya untuk membuktikan itu harusnya kau buka kitabmu Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Di situ jelas dikatakan mereka hanya berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dia pasti hidup. Tuyul. Yang lain mengatakan mati, yang lain mengatakan hidup. Itu berselisih paham. Tuyul. Ada oten yang lain nggak Bang? Sampai kapan kau gila kayak begini? Aduh, ini udah terlalu tua, susah nih kita urus. Parah. Mari Anisa 157. Sudah dibuktikan Kisah Para Pewarta 25 nomor 19. Orang-orang Yahudi berselisih paham. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup.
hidup. Berarti Al-Quran itu bisa kau buktikan kebenarannya dengan kau baca kitabmu itu. Kisah para pewarta itu harus kau percaya, karena itu kitabmu dan itu kisah wartawan. Kisah wartawannya harus kau percaya, yang mengatakan Paulus berselisih paham. Dikatakan bahwa Yesus itu mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup. Yang mana yang benar? Yesus itu mati atau Yesus itu hidup? Yang mana yang benar? Kisah para pewarta 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Orang Yahudi mengatakannya. Sekarang yang mana yang benar? Sekarang yang benar yang mana? Kenapa Allah mau membantah? Sekarang yang mana yang benar? Yesus itu yang benar yang mana? Yesus itu disalib mati atau Yesus itu masih hidup? Kisah para Rasul 25 nomor 19. Jelas sekali di dalam kitabnya Fleming Situyul ini bukan tahayul, benar-benar dikatakan adanya perselisihan. Kisah para pewarta 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang ajaran mereka dan tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti Yesus itu hidup. Yang mana yang benar ini? Udah guru udah. Habis guru udah. Habis. Meninggal rata guru udah rata. Udah sama saya, bahkan kemana dia? Dijemput sama istrinya lagi. Udah tele-tele dia. Rata udah. Waduh, ini nanti besok entah apa lagi dia bilang nih. Udah berapa kali dia kabur dari saya itu? Udah 2 kali dia. Bahkan saya jurus baru guru enggak? Cerita antara di Yohanes dengan di Lukas. Ya. Di Yohanes itu apa yang dibahas kan apakah diserupakan atau tidak. Nah, saya buka Yohanes 18 ayat 4 itu kan jelas. Seolah-olah orang yang menangkap Yesus dan bahkan Yudas tidak mengenali Yesus di situ. Nah, itu kemarin udah gelagapan sebenarnya framing lawan saya itu. Diulang lagi sekarang. Kalau itu wajar, akhi. Itu wajar kalau Yudas wajar. Yang tidak wajar itu orang yang melahirkan dia. Dengarin cuma. Dia bertanya begini, dia tanya gini. Di mana mayat Tuhan Yesus? Di mana mayat Tuhanku Yesus? Apakah kau yang melihatnya? Padahal yang ditanya itu adalah Yesus itu sendiri. Kan itu kan namanya tuyul. Maria datang ke kuburannya, dia cari mayatnya Yesus. Apakah Tuhan yang mengambil mayat Tuhan kami Yesus? Ternyata yang ditanyai adalah Yesus. Parah. Maria nggak kenal Yesus. Lucu. Maria nggak kenal Yesus. Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan Yesus? Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan Yesus? Ya, yang ditanya Yesus sendiri. Kan tuyul. Berarti yang jadi mayat ini bukan Yesus. Begitu loh Pak. Terus ada lagi dikatakan begini, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi. Yesus mengatakan, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi. Tahu-taunya sebelum dia mati, dia minum anggur dulu. Tuyul. Yang mana yang benar ini? Yesus asli mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi minum anggur kecuali nanti di kerajaan Bapa. Ala Bapa. Tahu-taunya sebelum dia mati disalib, dia minum anggur dulu. Kan tuyul. Itu kan tahayul. Dasar penipu. Lanjut. Sinyalnya kali jelek tuh. Apa gimana tuh? Ini katanya ronde 2 tumbang lagi ronde 2. Ambus lo.
Nanti Bang Framing nih, saya ini Bang Riko dulu katanya iklan dulu. Nanti Bang Riko kalau baru mulai nanti aja iklannya. Pasti dinaikin. Nanti Bang Framing ya tunggu dulu sinyalnya atau apanya itu Bang Framing tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Riko dari Bangka Belitung, tepatnya di Kota Tanjung Pandan. Kali ini promosikan jualan kami berupa abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pempek ikan tenggiri, otak-otak ikan tenggiri, dan cakian ikan tenggiri. Yang berminat silahkan follow dulu saya, lalu DM dan pemesanan melalui WA saya, insya Allah amanah dan halal. Yang sudah belinya sudah banyak di sini ya, diantaranya Bang Zuma tolong dibantu. Ya betul teman-teman, saya sendiri sudah pesan ya apa yang dipasarkan saudara kita Riko Ferdinand. Saya salut sama beliau ya, ketimbang mereka sikit-sikit kirim foto sikit-sikit. Udahlah cerita yang kayak gitu. Nah, ini yang bagus ini. Saudara Riko ini mau berjuang, betul-betul mau berjuang untuk menafkahi dirinya, keluarganya. Ini yang benar. Jadi sahabat-sahabat muslim, saya sudah mencoba menu daripada beliau, memang betul-betul nikmat sekali, luar biasa. Jadi tak ada salahnya kalau memesan apa tadi, abon-abonnya, ada ikan tenggiri. Iya betul, banyak yang dia jual, pokoknya memuaskan ya, dan halal lagi. Silakan teman-teman yang ada di channel Zulkifli Mabas atau yang ada di taping. Makasih. Silakan Bang Zuma, terima kasih. Host, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya turun kembali ya, terima kasih. Jangan lupa semoga laris Bang, banyak pelanggan. Amin ya rabbal alamin. Mas Ugi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih masalah framing nih? Saya naikin lagi atau gimana? Atau yang lain ada enggak? Itu udah nggak sehat diskusinya, itu cuma modal ngotot. Bukan diskusinya nggak sehat, dianya nggak sehat. Saya mah sehat. Iya, di si framingnya itu nggak berani nanggepin gitu. Kalau dia udah dulu nggak sehat. Itu kemarin sudah saya jelaskan itu mengenai apa Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh itu. Masih juga diulang di sini. Benar-benar. Begini. Belum turun. Begini. Di dalam kitabnya mereka dikatakan gini, penegasannya. Sebab itu aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Itu diterangkan dalam Matius 25 nomor 29. Lalu di dalam kitabnya lagi yang lain, di Lukas 22 nomor 18 berbunyi gini, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ini tidak akan minum lagi katanya. Kan lucu ya kan? Benar nggak? Iya enggak? Iya. Kalau di dalam Matius 29 nomor 9 dikatakan gini, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Berarti setelah kiamat baru minum anggur lagi si Yesus. Tapi ada oknum ya yang disalib. Di dalam Yohanes 19 nomor 30, sesudah meminum anggur asam itu, maka berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menunduk dan menyerahkan nyawanya. Dia pun mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati gara-gara meminum anggur. Ini Yesus mana lagi nih yang minum anggur sebelum mati nih? Yesus yang mana ini? Yang tadi Yesus yang satu tidak akan minum anggur selain nanti di kerajaan Tuhan. Ini ada Yesus mati di tiang sebelum disalib minum anggur. Ini Yesus lain ini. Begitu framing. Sukijat itu. Ya, si framing masih dengar di bawah. Kalau Sukijat Sarjis. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kepental. Ini sinyal yang siapa yang jelek ya? Yang saya gitu. Bang Togar, silakan Bang Togar naik Bang Togar. Nah, ini Bang Togar seru nih, Bang Togar nih. Mana belum minta ini Bang Togar.
Ya, jadi bagaimana Akhi Sugi Dinda Kores dengan saudara Adinda Jo? Yang tadi tuh, yang mati minum anggur itu siapa? Sukijat itu. Sukijat. Bukan si Panjul. Iya dong, beda dong. Nggak mungkin kan Yesus pelitat-pelitut gurunda pertama ngomong nggak akan minum, tiba-tiba pas mati minum, kan beda lah gurunda, beda orang itu. Ya. Ini Paul siapa Paul? Paul. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Bapak Barat. Ya, salam kenal. Waalaikumsalam. Fak. Ya. Nah, di sini salam kenal Bang, yang saya hormati Bang ya, Bang Juma, Bang Sugi, Bang Slamet dan host, Bang Dokter Akal. Di sini saya ingin bertanya, boleh ya Bang ya? Boleh. Anda dari Muslim? Saya Muslim, tapi saya nggak pernah belajar Islam Bang, karena situasi, karena keadaan di mayoritas Kristen, kawan-kawan pun Kristen. Jadi saya lebih sering mendengar ayat-ayat Alkitab dari Al-Quran daripada Al-Quran. Biblos Bang, Biblos, bukan Alkitab, Biblos. Biblos. Nggak ngerti, tapi sering dibaca-bacain gitu. Karena saya nggak mau belajar, karena nggak seagama. Tapi saya juga mau menanyakan ini Bang. Saya sering ditanya-tanyain terus gitu. Saya nggak tahu jawab. Siapa yang nanya-nanya? Kawan-kawan nggak seiman, tapi teman gitu. Saya diam aja. Oh, teman main. Apa niatan mereka? Nggak tahu, kayak mau menggoyahkan iman kan, karena saya nggak baca-baca Al-Quran kan. Iya, namanya sales. Mau jualan gitu. Tapi mungkin orang bercanda kan. Tapi iya, dibungkusnya ini bercanda. Coba apa satu pertanyaan yang ingat? Apa Bang, kita Islam itu sering dituduh perang-perang gitu. Di surah Al-Fat itu yang salah satunya katanya. Islam itu perang-perang. Aku nggak ngerti jelasinnya Bang. Jadi aku udah cari ke semua Bang, tapi di YouTube nggak ada situ. Bawa ini nggak? Catat ya. Gimana cara nyatet apa yang kita bakal kasih di sini? Gimana cara nyatetnya, Akhi Paul? Ada memo nggak? Ada HP-nya ada 2 nggak? Satu sih Bang, tapi saya bawa pulpen ini Bang. Cakep, pulpen sama kertas siapin. Ini kita akan kasih ini amunisi buat bantai Tritungnya. Sobatnya ke soal kayak gitu. Saya suruh aja nanti lain kali kalau ada yang kayak gitu, suruh aja masuk ke TikTok. Cari TikToknya Akhi Sugi. Saya pun baru masuk TikTok ini Bang, baru tahu kayak gini ada kan. Arahkan aja ke situ. Baru 3 hari. Saya salut karena sesuai ayat yang Abang sampaikan kan, orang itu kan sesuai penjelasan orang itu gini-gini, makanya saya tertarik gitu. Contohnya di Pak ya, jauh dari Sorong itu ya Bang? Sumatera Utara Bang. Oh, Sumatera Utara. Dekat Medan. Kirain tadi di Papua. Oh iya, kirain Papua loh. Desember kemarin saya ada undangan ke sana untuk kajian kristalog, tapi Pak Barat Iya, dekat Brastagi itu, dekat Dairi. Iya. Di Sorong, tapi saya minta penawaran ininya. Dia mau biayai saya ke sana tapi terlalu tinggi nawarnya. Dia mau bayar 2 miliar. Aku bilang nggak mau. Kalau gratis saya mau ke sana, tapi mereka juga nggak mau. Kan lucu kan, kebalik. Harusnya saya yang minta biaya. Saya bilang saya ke situ kalau gratis, jangan ada apapun keluar. Enggak Bang, kita udah siapkan 2M untuk Abang. Nggak jadi laku ke sana. Di Sorong itu. Itu pertanyaannya ya. Di sini ya. Pertanyaannya itu dijawab dulu itu. Tapi sebelum jawab ini Bang, saya kasih clue sedikit ya. Seandainya posisi Yesus itu seperti posisi Rasulullah, dia juga akan mengajarkan perang, Bang. Tetapi karena posisi Yesus itu posisi terjepit dalam keadaan terjajah, tidak punya pasukan, hidup miskin, tidak punya senjata, bagaimana dia mau mengajarkan perang? Itu juga yang dilakukan Rasulullah. Yesus cuma 3 tahun, Rasulullah 13 tahun di Mekah ngalah tanpa adanya perlawanan. Tetapi ketika Rasulullah sudah mempunyai
kemampuan untuk melawan ketika dizolimi, ingat ya, Islam itu tidak pernah memulai berperang. Tetapi Islam itu melawan kalau diperang. Sifatnya di dalam Islam itu dispensif, mempertahankan diri. Ya. Makanya kalau kita baca ayat-ayatnya itu, perangilah orang-orang kafir yang memerangi kamu. Tidak ada perintah menyuruh perang duluan, nggak ada. Yang ada seperti itu di Bible. Contoh di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Apabila engkau mendekati Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Ulangan 10 ayat Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Ya. Itu jelas ada perintah untuk menjajah di situ. Sementara Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjajah, untuk berperang duluan. Tidak ada. Yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu memerangi orang yang memerangi. Ya, maka perangilah mereka, orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi kalau mereka itu hidup baik dengan Muslim, tidak mengusir kita, ya, tidak menzolimi agama kita, maka yang berlaku surah Al-Muntahanah ayat 8. Allah tidak melarang. Al-Muntahanah ayat 8. Itu Al-Quran ya, Bang? Iya, Al-Quran Al-Muntahanah ayat 8. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi kamu, tidak mengusir kamu. Nah, itu ayatnya seperti itu kurang lebih. Penerjemahannya ya. Saya hafal, Bang. Ya, di anu aja. Nah, kembali lagi kepada Yesus. Nah, kalau Yesus itu punya kemampuan sebagaimana Rasulullah setelah di Madinah, maka Yesus juga akan melakukan perang. Karena di awal-awal itu Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini Yesus itu menyangka bahwa visi misinya itu akan diterima oleh orang banyak. Seperti itu. Apalagi dieluk-elukan setelah ngambil keledai orang tanpa izin. Kalau kita lihat di dalam Matius 21 ayat 1 sampai ayat 12, ya, itu Yesus dieluk-elukan, lihatlah rajamu. Ya, seperti yang tertulis di dalam kitab Zakaria, misalnya Matius 21 ayat 5 itu kalau nggak salah. Bentar ya, saya bukakan nggak, biar saya nggak dibilang ngarang. Enggak, sebentar, ini Pak Paul nggak ngerti ayat Quran sama sekali, Pak Paul. Ya, ini saya ngerti baca terjemahannya, Bang. Mungkin karena kurang doktrin dari pembelajaran, karena enggak, kalau di Islam nggak ada doktrin, Pak. Coba Paul, syahadat gimana bunyinya syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini Yesus itu menyangka bahwa dia itu akan diterima, dakwahnya itu akan diterima oleh orang banyak. Ya, apalagi dia pernah dieluk-elukan ketika naik keledai yang ngambil punya orang tanpa izin itu. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Zakaria katanya. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu lemah lembut dan mengendarai keledai. Mengendarai seekor keledai, dan seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik di atasnya. Orang-orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya di belakang berseru katanya, Hosana, diberkatilah bagi anak Daud. Nah, ini ya, perlu dicatat, ini Matius 21 ayat 9 ini. Kalau orang Kristen menuduh Nabi Muhammad itu masih didoakan, disolawati, ini Tuhan mereka juga masih didoakan. Hosana, diberkatilah artinya. Hosana bagi anak Daud.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, jadi Yesus ini pernah dieluk-elukan. Tapi ternyata visi misi Yesus gagal. Dia tidak bisa menjadi raja. Nah, setelah dia tidak bisa menjadi raja, dia ini menangis. Saya melihat serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Yesus miskin, bos. Yesus tidak punya bala tentara. Bagaimana dia mau melakukan peperangan? Ya. Bahkan Yesus pernah melarang Petrus ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah. Apa kata Yesus? Jangan kau katakan kepada tidak boleh menyebarkan bahwa dia ini Mesias. Kenapa? Karena Mesias dalam pandangan Yahudi adalah seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem. Makanya Yesus ketakutan di situ. Seandainya Yesus punya bala tentara, dia akan melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah. Tidak mungkin dia dizalimi itu diam saja. Tetapi karena tidak punya bala tentara, dia miskin, bahkan mau beli pedang saja jual jubah. Apa yang diajarkan Yesus? Kasihi musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kan, lempar batu, balas pisang. Seperti itu ajaran orang miskin, ajaran orang yang tidak punya kemampuan. Sama seperti kita orang tua yang mungkin dalam keadaan miskin hidupnya kan, apa yang kita nasihati kepada anak kita? Nak, kalau main jangan nakal ya nak ya. Ya kita ini orang nggak punya nak. Hati-hati kalau main, jangan nakal, jangan berantem. Pasti seperti itu. Begitulah yang diajarkan Yesus. Dia tidak akan mengajarkan sesuatu yang frontal, sementara dia hidup dalam keadaan terjajah. Begitu. Silakan Bang Kores kalau mau nambah. Ya Bang Prin, silakan naik ya, kirim undangan Bang Prin. Saya sedikit boleh nggak Bang? Boleh Bang. Nah ini dari gue, dari Stasugi. Ya langsung Dian, langsung Dian. Hello. Terus? Ya halo. Putus ya? Oke. Silakan. Bang kalau Kores, misalnya ini sinyalnya jelek Bang Kores. Dia ngomong gini. Oh. Tahu nggak Islam malu tuh? Bang Kores sinyalnya jelek. Tuh kan gitu kan? Iya sinyalnya jelek Bang Kores. Bang Kores sinyalnya jelek, benerin dulu Bang Kores. Itu merah ini... itu. Ya Prin, kirim ini aja permintaan. Aki Juma dulu, silakan Aki Juma. Masih putus-putus, Aki Juma dulu deh. Biar apa? Nambahin. Turun aja dulu Bang Kores. Ya jadi gini, saudara harus paham bagaimana kondisi pada masa itu, pada masa Yesus. Itu aja dulu. Iya. Yang berkuasa pada Bang. Enggak tahu ayatnya. Ya, enggak secara umum aja dulu. Pada masa Yesus itu datang kepada Bani Israel. Bani Israel itu sedang dikuasai oleh Imperium Romawi. Mereka sedang dibawa jajahan daripada Kekaisaran Romawi. Pemerintah yang berlaku pada saat itu adalah pemerintah Romawi yang berlaku atas tanah Yerusalem pada masa itu. Maka ada yang disebut gubernur Pilatus dan seterusnya. Nah, ketika kemudian pemerintahan itu terjadi, penguasaan pemerintahan Kekaisaran Romawi di atas kedudukan mereka menduduki tanah Yerusalem pada masa itu, mereka dilengkapi dengan apa? Prajurit-prajurit. Sama seperti ketika Belanda menguasai Nusantara, ya, dia dilengkapi dengan pasukan. Nah, orang-orang yang mengganggu kemudian pemerintahan yang berkuasa pada masa itu dianggap teroris. Begitu. Karena Yesus dianggap teror, maka kemudian dia dilaporkan kepada tentara-tentara Romawi.
Jadi kalau bicara mengenai teroris, ya justru yang jadi teroris pada masa kekaisaran Romawi pada masa itu adalah Yesus. Itu yang perlu dipahami, sehingga Yesus itu menggelar perang gerilya, menyerang pos-pos tentara daripada Romawi yang terisolasi. Itu yang terjadi, yang harus saudara pahami. Untuk saudara jabarkan kepada mereka yang mayoritas di sana bahwa kita ini agama teroris dan seterusnya. Oh, tidak seperti itu. Keputus dia tuh sinyalnya katanya tuh. Iya, iya. Jadi kita tidak ada itu di Islam itu mengajarkan teroris, tidak ada. Ya, kalau mau dilihat, ya lihat aja sejarahnya bagaimana Islam masuk ke Nusantara dan bagaimana agama dia masuk ke Nusantara. Itu aja sih. Itu Putri Sion, Yesus itu maha kaya katanya Ahi. Naik lagi nanti. Maha kaya, maha kaya. Apa maha kaya? Paul itu keputus itu. Naik lagi ada, ini Nusamba. Ada Putri Sion itu. Yesus maha kaya. Kalau dia maha kaya nggak nangis dia. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau letakkan kepala saja tidak punya tempat. Kalau dia maha kaya tidak mungkin suruh jual jubah untuk beli pedang. Ada-ada aja ini orang ini. Ini Nusamba beli pedang nggak? Nusamba loh. Untuk membantu Yesus. Beli pedang nggak Nusamba? Jangan di mute. Nusamba. Wifi aku habis. Samba. Maha kaya apa? Orang keledai aja ngambil punya orang kok maha kaya, ada-ada aja. Yang bener aja kalau ngomong. Samba udah monitor Samba. Kalau dia kaya, kerajaannya masih ada sampai hari ini. Samba kok diem? Biasanya nyerocos. Dengar bang, dengar. Lanjut dulu, lanjut. Bang Suman ngomong dulu, lanjut. Aku monitor dulu. Iya, teman kita tadi dari Kristen itu mengatakan Tuhannya Kristen itu pernah bukan Tuhan. Yesus itu tadinya bukan Tuhan katanya. Nanti setelah terangkat ke langit baru menjadi Tuhan. Betulkah itu? Ini Mbak, netizen di bawah minta jurus prot-prot. Jangan Mbak. Ini Samba kenapa ya kesambat gitu? Biasanya nyerocos Samba ini. Mute-nya. Jadi gini teman-teman, ada yang menulis saya ditantang sama Herdi itu. Jadi adalah lawak-lawakan kalau kita ditantang sama orang Kristen, kemudian dia bahas Al-Quran gitu, sementara membacanya nggak bisa. Kan Allah memerintahkan kita meninggalkan orang yang tidak tahu Al-Quran, membahas Quran, mengkaji Quran, mengkritisi Al-Quran. Itu sama halnya kita memberi ruang buat mereka untuk mengolok-olok firman Tuhan. Bahkan kita disamakan dengan mereka, Ahi. Iya. An-Nisa 140. Kita disamakan dengan mereka gitu. Andai saja mereka itu bisa original teks, bisa tafsir, paham tentang ya minimal mereka adalah murtadin yang betul-betul paham Islam, dia keluar dari Islam disebabkan karena dia paham Islam baru bisa. Tapi kalau membaca Quran aja kita risih mendengarnya, gimana kita mau mendatangi orang-orang kayak gitu untuk berdebat? Ya, contoh Pak, contohnya Pak Framing tadi. Iya, kenapa untuk Pak Framing itu tadi kan kata amutu bagi kita yang paham nahwu shorof itu kan fiilnya fiil mudhari. Fiil mudhari itu atau kata kerja yang akan datang, bukan sudah berlalu. Kalau sudah berlalu fiil madi namanya. Madi. Nah ini celakanya orang hanya memahami berdasarkan terjemahan, kacau dong. Selamat malam Bang Somad. Ya malam. Ibu Kalista naik lagi, minta mohon lagi ya Bu Kalista itu apa? Dari mana itu?
Iya, kalau mereka membahas tentang Al-Quran, ndak usah lah. Mereka harus belajar dulu memastikan Tuhan mereka itu yang mana gitu. Karena di antar sekte masih ribut. Gak usah bahas terjemahan Al-Quran gitu. Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk yang berakal sehat. Terjemahan itu bukan digunakan untuk mengkritik. Iya, betul. Bukan untuk mengkritik terjemahan itu. Nggak nyambung gitu loh. Bang Somad, selamat malam Bang Somad. Tugas kita sudah selesai. Tugas kita sudah menyadarkan, sudah menyampaikan, sudah menasihati dengan berbagai macam cara, tapi ditolak, ya sudah. Betul. Bukan kewajiban kita lagi untuk meluruskan orang-orang kayak gitu. Bang Somad, selamat malam Bang Somad. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Kristen, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Somad Muslim Pak Kristen, Bang?